Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai toharoh. Pembahasan pertama kita akan membahas sedikit mengenai pengertian dari toharoh. Jadi toharoh di sini menurut bahasa itu bermakna bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang yang bersuci tersebut diperbolehkan untuk melakukan suatu ibadah. Nah, dalil dari toharoh ini terdapat di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi "Watya baka fatahhir". Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian najis. Teman-teman di sini sudah tahu belum apa itu najis? Jadi, najis adalah kotoran. Secara bahasa, najis dapat diartikan sebagai kotoran. Sedangkan secara istilah, najis ialah suatu benda yang kotor yang mencegah keabsahan suatu ibadah. Saya ulangi lagi, secara bahasa, najis adalah kotoran. Sedangkan secara istilah, ialah suatu benda yang kotor yang mencegah keabsahan suatu ibadah. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian najis, maka di sini akan kita jelaskan lebih lanjut macam-macam najis dan juga cara mencucikannya. Nah, sebelum itu kalian udah tahu belum najis itu ada berapa dan apa saja dan bagaimana cara untuk mencucikannya? Oke, kita masuk pada materi, yaitu yang pertama, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan najis mughaladzah. Nah, kita akan membahas satu persatu dari najis tersebut. Yang pertama yaitu ada najis mukhaffafah. Apa sih najis mukhaffafah itu? Anak-anak ada yang tahu? Oke. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Seperti apa najis yang ringan itu? Nah, misal ada kencing seorang bayi laki-laki yang mana belum mencapai umur 2 tahun dan hanya minum air susu ibu. Nah, itu hukumnya adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Terus gimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya yaitu sangatlah mudah karena memang najisnya itu ringan. Itu caranya dengan memercikkan air pada najis tersebut. Seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai, yaitu yalsilu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, dibasuh karena kencing perempuan dan dipercikan karena kencing bayi. Jadi kencing bayi laki-laki yang belum memasuki usia 2 tahun dan hanya minum atau makan air susu ibunya saja, maka itu masuk pada najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Bisa dipahami ya anak-anak? Setelah kita mengetahui najis yang pertama yaitu najis mukhaffafah, kita masuk pada pembagian najis yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah, dari kata mutawassithah saja kita sudah bisa paham bahwa najis ini ada di tengah-tengah. Tidak ringan, juga tidak berat. Atau biasa disebut oleh
anak-anak itu adalah najis sedang. Nah, apa saja yang masuk pada najis sedang? Ada darah, ada nanah, ada muntah, arak atau khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai binatang yang semasa hidupnya itu ada darahnya. Nah, itu masuk pada najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Nah, di dalam najis mutawasitoh ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada najis hukmiyah dan juga najis ainiyah. Apa saja itu, Bu? Oke, kita akan bahas dua najis dari pembagian najis mutawasitoh. Yang pertama yaitu ada najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidaknya tahu wujud atau zatnya, bau maupun rasanya seperti apa? Seperti air kencing yang sudah kering yang ada di baju, yang ada di pakaian. Nah, itu masuk pada najis hukmiyah. Terus bagaimana cara mensucikannya, Bu? Oke, cara mensucikannya itu cukup dengan mengalirkan air pada najis pada sesuatu yang terkena najis tadi. Sedangkan najis yang kedua yaitu adalah najis ainiyah. Najis ainiyah ini berarti kebalikan dari najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat zatnya, yaitu dengan diketahui bau dan warna maupun rasanya. Nah, itu bagaimana cara mensucikannya? Yang cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan atau menggosok najis tadi, kemudian diyakini telah hilang rasa, zat, warna maupun baunya dengan air yang suci. Oke, bisa dipahami kan anak-anak? Dari yang pertama tadi najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawasitoh yang mana ada pembagian dua, yaitu ada najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Dan yang terakhir yaitu adalah najis mughaladzah. Najis mughaladzah ini artinya berat, najis yang berat, yaitu berasal dari mana? Berasal dari anjing dan juga babi. Terus bagaimana cara mensucikannya najis anjing dan babi itu? Yaitu dengan mengalirkan air sebanyak 7 kali, dan juga salah satunya dicampuri dengan debu yang suci. Jadi bertahap. Pertama yaitu dialiri dengan air sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya itu dicampuri dengan debu yang suci. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu al-yaghsilahu sab'a marrat awwalahunna biturab. Jadi sucinya tempat atau peralatan yang sudah dijilat anjing itu hendaknya dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dicampuri dengan debu yang suci. Demikianlah pembagian dari najis, macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa dipahami oleh anak-anak dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mengetahui macam-macam najis, nah ketika kita itu melihat najis, nah maka kita harus menerapkan apa yang sudah kita tahu, yaitu ketika ada najis, ketika ada kotoran hewan, maksudnya najis yang mana, terus cara mensucikannya yang kayak gimana. Setelah itu kalian harus tahu, karena itu menyangkut pada toharoh, yaitu kesucian. Baik, setelah kalian menyimak dari awal, dari toharoh, najis, dan macam-macam najis dan cara mensucikannya, nah, sekarang saya kasih kalian kesempatan untuk bertanya. Silahkan bagi anak-anak yang ingin menanyakan sesuatu yang belum dipahami dari awal pembahasan tadi. Oke, silakan anak-anak. Oke, saya Bu. Saya mau bertanya. Najis air kencing bayi perempuan itu masuk pada najis apa, Bu, kira-kira? Oke, begini anak-anak. Tadi air kencing laki-laki itu masuk pada najis mukhaffafah. Kenapa? Karena najis
air kencing bayi laki-laki yang belum memasuki usia 2 tahun dan hanya meminum ASI ibunya itu masuk pada najis mukhafafah, dan cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air pada memercikkan air pada najis tersebut. Nah, adapun bedanya apa Bu dengan najis dengan air kencing perempuan? Air kencing perempuan masuk di najis apa? Oke, air kencing perempuan, bayi perempuan itu masuk pada najis mutawasitoh, najis yang sedang. Kenapa? Karena cara mensucikannya pun berbeda. Najisnya bayi perempuan itu tidak cukup dengan memercikkan air pada najisnya, melainkan harus dengan mengalirkan air sampai di situ suci. Jadi najis air kencing bayi perempuan itu masuk pada najis mutawasitoh. Seperti itu ya anak-anak. Jadi bedanya bayi laki-laki air kencingnya itu masuk pada najis mukhafafah, sedangkan kencing bayi perempuan itu masuk pada najis mutawasitoh. Mungkin ada lagi pertanyaan dari anak-anak yang masih belum dipahami. Saya izin bertanya Bu, kalau darah itu masuk najis apa? Oke, begini teman-teman, begini anak-anak. Jadi darah itu masuk pada kategori najis mutawasitoh, baik ketika itu darahnya itu masih kering maupun masih basah, itu masuk pada najis mutawasitoh. Dan cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air hingga hilang zat, rasa, bau, dan warna dari najis tersebut. Jika tidak ada pertanyaan lagi, habis ini Ibu akan bagi kelompok, kalian mendiskusikan pembahasan tadi, yaitu mulai dari pengertian toharoh, pengertian najis, sampai macam-macam najis dan cara mensucikannya. Silahkan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi yang sudah disampaikan. Tugasnya ngapain Bu? Berkelompok. Oke, kalian harus menganalisis macam-macam najis. Najis misal darah masuk najis apa? Misal kotoran hewan masuk najis yang mana? Gimana cara mensucikannya? Nah, kalian analisis itu dengan kelompok kalian. Oke, 10 menit sudah berlalu. Silahkan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil analisis yang sudah kalian dapatkan bersama kelompok. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasama kalian. Kita akan menyimpulkan pembahasan dari materi awal sampai akhir tadi. Oke, kita refleksi. Pengertian toharoh adalah pengertian najis adalah Nah, kita sekarang mengambil intisari dari macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Silakan anak-anak. Oke, pintar sekali. Anak-anak sudah mendengarkan, mencermati, mengamati dari awal pembelajaran hingga akhir, hingga terdapat hingga mendapatkan sebuah kesimpulan dari pertemuan kali ini. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita baca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu